Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Rifa Fadilah dengan NIM 23133072 dari kelas KPI 4B. Pada video kali ini, seperti biasa aku ingin kembali mengulas materi apa sih dan apa yang sudah terjadi pada kelas penulisan berita dan artikel. Oke teman-teman, kelas waktu itu dimulai pada pukul 14.40 atau setengah tigaan ya. Dan lalu kemudian kelas pun dimulai dengan ada pembacaan doa, kemudian di absensi, lalu dilanjutlah dengan presentasi seperti biasa, yang dimana presentasi pada kali ini dilakukan oleh kelompok 3. Nah, pada kelompok kali ini mereka itu masih membahas sama ya teman-teman seputar berita dan artikel juga, tapi yang dimana ini tentang seperti penulisannya dan anatomi berita dan artikelnya. Dan kemudian mereka pun lanjutlah mereka menjelaskan materi apa sih yang sudah mereka bahas. Nah, yang pertama ini mereka membahas seputar artikel ilmiah. Nah, apa sih artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan gagasan atau hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian nih ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan kaidah tertentu yang telah disepakati. Nah, sehingga isinya ini dapat dipertanggungjawabkan dan diuji kebenarannya yang selanjutnya itu akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Nah, baik itu bisa melalui jurnal nasional ataupun internasional. Nah, terus juga dalam menulis artikel ini terdapat beberapa stipulasi ya teman-teman, yang dimana itu ada judul artikel. Nah, judul ini dia harus lupa ya dengan apa yang sudah kita bahas, dan terus juga di bawah judul ini ditempatkanlah nama penulisnya dan juga lembaga tempat bertugas penulis tersebut, eh, tempat bertugasnya penulis tersebut. Nah, kemudian juga selanjutnya ada abstrak. Nah, abstrak ini teman-teman pasti tahu ya, abstrak ini mencakup semua isi artikel ini, yang dimana seterusnya itu abstrak tidak boleh lebih dari 200 atau 250 kata. Nah, terus juga abstrak itu harus ditulis dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Terus selanjutnya juga ada kata kunci. Nah, kata kunci itu minimal maksimal 3-5 kata dan itu biasanya sesuai dengan judul pembahasannya. Kemudian ada pendahuluan yang isi latar belakang, eh, tujuan penulisannya seperti itu. Terus selanjutnya ada metodenya. Nah, ini nih metode apa yang kita gunakan? Metode kualitatif, kuantitatif. Nah, seterusnya juga ada hasil dan pembahasan, yang dimana kita menjelaskan di pembahasan apa sih yang kita bahas itu di dalam artikel tersebut. Hasilnya apa? Hasil dari penelitian kita apa? Nah, selanjutnya juga setelah hasil dan pembahasan itu ada kesimpulan. Nah, dimana kesimpulan ini mencangkup pernyataan singkat lah ya tentang temuan penelitian yang sudah kalian proses. Kemudian, jangan lupa cantumkan daftar pustakanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke berita. Kalian nih kan aku sudah pernah membahas ya apa itu berita. Nah, berita adalah laporan terkini mengenai kejadian atau peristiwa yang penting atau menarik bagi khalayak dan itu disebarluaskan melalui media massa. Struktur berita terdiri itu apa aja sih? Struktur berita sendiri itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu headline. Headline atau judul. Nah, di sini tuh judul inilah yang akan menarik perhatian pembaca. Nah, kemudian itu ada lead. Nah, ini tuh bagian kedua dari berita yang dimana isi dari lead ini mencakup topik-topik yang paling penting ya teman-teman. Yang dimana ada unsurnya 5W plus 1H. Kemudian barulah ada body. Nah, body berita ini tempat dimana semua informasi semuanya itu disampaikan oleh teman-teman. Bagian ini tuh bagian yang benar-benar semuanya, jelas dan semuanya lebih detail gitu ya. Dan kemudian terakhir ada conclusion. Nah, conclusion ini itu bagian terakhir dari artikel ataupun berita, yang dimana cuman isinya itu terkait poin-poin penting saja, teman-teman. Terus juga, ada 3 tahapan ya teman-teman waktu para presentator tersebut menjelaskan ada 3 tahapan proses dalam pembuatannya. Apa aja sih? Yaitu pertama riset, kedua terus penulisannya, ketiga itu atau terakhir itu menyuntingnya, yang dimana isi tulisan yang kita buat itu segera siap dilakukan pencetakan seperti itu. Oh ya teman-teman, nah setelah
materi selesai, dilakukanlah tanya jawab. Nah, di mana sesi tanya jawab ini, para presentator itu memberikan hadiah loh teman-teman, yaitu berupa makaroni. Nah, itu pas banget ya, kadang tuh butuh cemilan kalau misalnya lagi bosan. Nah, makanya teman-teman saya hampir semuanya pada mendapatkan makaroni ya, dan kelas pun jadi ramai deh. Sekian dari aku, cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.